Jadi dia menganggap bahwa perselingkuhan atau kesana kemari selingkuh, ini dia sudah menganggap bahwa itu adalah jalan terbaik buat hidup saya. Dia nggak tahu kenapa dia tetap ngotot itu dilanjutkan dan dia menganggap itu adalah yang terbaik. Bisa jadi itu adalah atas dasar sebagai topangan perekonomian ketika sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 ciri wanita yang gemar melakukan selingkuh atau bakat selingkuh atau sejenis lainnya. Ini kita akan bahas sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab seseorang ini justru melakukan perselingkuhan secara terus-menerus. Ini tentunya alasan yang harus kita gali kenapa. Apakah itu memang mendasar ya kepada sifat? Itu tergantung bagaimana Anda menilai ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar-kabar terbaru di setiap harinya. Kali ini kita kembali dengan tema yaitu mengenai beberapa ciri wanita atau 5 ciri wanita yang memang memiliki kebiasaan selingkuh. Nah ini. Namun kembali lagi Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus channel Kang Kumis. Alhamdulillah sekali sampai saat ini ya, channel Kang Kumis perlahan terus berkembang ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersahabat ya, dan kita bisa saling berkomunikasi dan tentunya bisa sharing ya tentang permasalahan kehidupan rumah tangga Anda, dan juga Kang Kumis akan bantu semampu Kang Kumis ya. Dan Kang Kumis akan berusaha untuk terus berbagi kepada sahabat semua, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih membahagiakan hati Kang Kumis kecuali ketika Kang Kumis mendengar sahabat-sahabat semua memang hidup bahagia bersama pasangan ya. Lalu kira-kira apa saja sih tandanya orang yang memang gemar melakukan perselingkuhan? Ini biasanya terjadi secara tiba-tiba. Mungkin situasi sebelumnya memang sudah ada hal-hal yang bisa menciptakan hal itu terjadi. Yaitu yang pertama, pasangan merasa bahwa si suami ini adalah bukan orang yang setia. Nah ini kita nggak tahu penyebabnya ya. Makanya di sini kembali lagi, ketika terjadi perselingkuhan, jangan salahkan siapa-siapa. Di sini ya benar-benar Kang Kumis tidak ada maksud untuk memojokkan kaum wanita, tidak ya. Karena perselingkuhan itu juga terjadi ada pria ada wanita dong. Lalu kemudian di samping dia merasa bahwa suami adalah tipe orang yang tidak setia, juga dia merasa kurang dengan permasalahan keintiman. Ini kan berarti kembali lagi, kesetiaan dan keintiman kadang-kadang bisa menjadikan titik awal ya terjadinya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga. Maka sebetulnya dalam hidup berumah tangga, perbaiki yang dua itu ya, setia, dan juga di saat kita menjalani hubungan suami istri bisa berakhir bahagia. Ketika itu dikomunikasikan, tidak ada hal-hal yang tidak mungkin ya. Karena ketika saya tanya dengan wanita, atau bahkan ketika saya bertanya langsung kepada seorang wanita yang kebetulan menjalani hal seperti itu, dia menjawab dengan enteng, bagaimana saya nggak selingkuh ya. Kalau urusan itu saja dia sebenarnya setia juga nggak pernah. Lalu apa yang saya harapkan dari dia kalau saya nggak nyari sendiri? Ini jawaban langsung dari wanita yang kebetulan memang punya alasan kuat kenapa dia menjalani hal seperti itu. Jadi ini bisalah dijadikan tolak ukur atau bahan renungan buat kaum pria ya. Memang di sini terkesan bahwa setiap yang melakukan perselingkuhan adalah wanita, padahal tidak ya. Ini. Lalu kemudian yang kedua, karena sudah terbiasa, pada akhirnya wanita menganggap ya, sebagian wanita ini tidak semua mungkin ya, menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah hal yang rasional, atau dianggap perselingkuhan ini adalah sudah biasa. Nah, dengan demikian maka ketika ada wanita yang memiliki prinsip seperti ini, mungkin bisa dikategorikan bahwa dia memang selingkuh gulung ya. Karena ketika dia sudah punya anggapan seperti itu, maka selamanya akan menganggap perselingkuhan ya dianggap seperti itu ya. Padahal ketika kita sudah terikat dengan tali pernikahan, tentunya itu tidak boleh dilakukan ya. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekurangan, masih bisa dikomunikasikan baik-baik dengan pasangan kita ya. Sebetulnya pernikahan adalah sebuah tali pengikat untuk menuju hubungan yang
tidak dilarang ya. Jadi kita bisa menyalurkan hasrat keinginan kita ya. Ini sesuai dengan aturan. Tentunya seperti itu ya. Jadi pernikahan itu kenapa diciptakan? Ini adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti itu sebetulnya. Lalu kemudian yang ketiga, alasan ini terdengar aneh, yaitu dia berusaha melakukan itu karena mungkin ya, karena ini versinya beda lagi. Dia selalu merasa bersalah dalam dirinya ya, karena bisa jadi dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan. Nah, namun di sisi lain dia sama sekali tidak ingin kehilangan pasangannya ya. Dia berusaha untuk berperan ganda. Artinya ketika di luar seperti itu, ketika pulang ke rumah dia terlihat setia. Nah, kalimat seperti itu ini dalam tanda kutip tentunya ada paham ya. Jadi maksudnya peran ganda ini ketika di luar dia tetap menjalani perselingkuhan mungkin ya. Ketika sampai ke rumah dia kembali menjadi istri yang terlihat setia. Nah ini adalah tentunya kembali lagi hal-hal seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Karena buat apa kita punya pasangan kalau kita terpaksa masih bisa jadi merusak pasangan orang lain. Ini. Kemudian yang keempat, dia mengaku bahwa dia sudah terlanjur mengklaim dirinya buruk. Ini. Padahal buruk atau tidak, sebetulnya ya tidak ada manusia yang tidak punya keburukan. Ya, tidak ada. Tapi sebaik-baik manusia adalah manusia atau orang yang mau berusaha merubah keburukan itu menjadi kebaikan. Terus berusaha dari waktu ke waktu sehingga kebaikan tersebut betul-betul terwujud di mata Tuhan. Ya, karena ya sesungguhnya ketika kita mau bicara lebih luas pada akhirnya nanti yang tahu buruk atau tidak tentang perilaku kita ini kembali kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Baik di mata manusia belum tentu, karena itu belum tentu baik di mata Tuhan, karena itu hubungannya dengan hati kita ya. Jadi intinya kadang kita memang kadang suatu saat harus rela ketika terjadi, biarlah orang mau menganggap apain kita ini apa, yang penting hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja. Nah, walaupun itu sebetulnya ketika kita terpaksa harus memilih ya, ketika kita harus memilih, padahal yang kita harapkan kita hidup di dunia ini adalah antara hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta juga baik ya, artinya hubungan kita dengan Allah juga baik, hubungan sesama manusia juga baik. Jadi di sini terjadi keseimbangan antara hubungan baik hablum minallah dan hablum minanas ya, ada keseimbangan yang sebetulnya yang kita inginkan seperti itu. Tapi ketika kita harus disudutkan, harus memilih, maka biarlah orang berkata apa tentang kita. Yang penting Tuhan tidak berkata demikian terhadap kita. Jadi ketika Allah masih sayang, jangan pernah rasa takut ya, jangan pernah ada rasa takut karena Allah lebih tahu ya, karena Allah memiliki hal-hal yang di luar dugaan manusia ya. Lalu kemudian yang kelima, nah ini yang kelima sebetulnya masih tetap ngotot. Jadi dia menganggap bahwa perselingkuhan atau kesana kemari selingkuh ini dia sudah menganggap bahwa itu adalah jalan terbaik buat hidup saya. Dia nggak tahu kenapa dia tetap ngotot itu dilanjutkan dan dia menganggap itu adalah yang terbaik. Bisa jadi itu adalah atas dasar sebagai topangan perekonomian. Ketika sudah seperti itu bisa dianggap seperti itu. Mungkin belum menemukan solusi untuk berubah karena orang yang terlihat atau terkesan tidak baik, saya yakin di dalam hati yang paling dalam dia juga iri dengan orang-orang yang berusaha berbuat baik. Karena saya yakin tidak ada orang yang tidak baik. Karena begini, justru kalau kita tidak hati-hati ternyata bisa jadi mantan orang tidak baik ini jauh lebih baik. Makanya jangan pernah memandang apapun. Artinya jangan pernah memandang sebelah mata untuk perilaku seseorang ya. Karena orang bijak akan selalu berusaha memberikan yang terbaik ya. Karena kembali lagi ketika kita selalu melihat hanya dari sisi buruk seseorang, maka orang tersebut selamanya akan terlihat buruk di matanya. Namun ketika kita melihat sisi baik seseorang, maka orang tersebut akan terlihat baik selamanya. Jadi intinya di sini berprasangka baik terhadap sesama itulah yang bisa meredam pikiran-pikiran kita untuk berpikir negatif tentang orang. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan